2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya bersama teman saya yaitu Suryana dan saya Wayuni. Di sini kami berdua akan menjelaskan salah satu dari biodata natural yaitu ekosistem estuari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari tentang ekosistem estuari, seperti pengertiannya, ada tipe-tipenya, dan berbagai macam golongan tentang ekosistem estuari. Oke, di sini saya menggunakan dengan rekaman saja karena mungkin kalau misalnya dengan sebuah telepon mungkin tidak memungkinkan ya. Oke, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem estuari. Ekosistem estuari adalah ekosistem perairan semi tertutup yang memiliki badan air dengan hubungan terbuka antara perairan laut dan air tawar yang dibawa oleh sungai. Percampuran ini terjadi paling tidak setengah waktu dari setahun. Pada wilayah tersebut terjadi percampuran antara massa air laut dengan air tawar dari daratan sehingga air menjadi air payau. Wilayah ini meliputi seperti muara sungai dan delta-delta besar seperti hutan mangrove, dekat estuari dan hamparan lumpur dan pasir luas. Wilayah ini juga dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat dinamis karena selalu terjadi proses dan perubahan baik lingkungan fisik maupun biologis. Sehingga estuari memiliki sifat yang unik, akibatnya adanya percampuran antara massa air laut dengan massa air tawar membuat tingkat salinitas yang dimiliki dapat berubah-ubah atau memiliki fluktuasi tersendirinya. Nah, perubahan salinitas estuari dapat dipengaruhi oleh adanya pasang surut dan suatu musim. Selama musim kemarau, volume air sungai yang masuk berkurang, sehingga air laut dapat masuk sampai ke daerah yang lebih tinggi atau hulu dan menyebabkan salinitas yang dimiliki wilayah estuari meningkat. Maka sebaliknya, jika terjadi apabila pada musim penghujan air tawar yang termasuk dari hulu ke sungai, estuari meningkatkan sebagian salinitas yang dimilikinya rendah. Selanjutnya adalah adanya aliran air tawar yang terjadi terus-menerus dari hulu sungai dan adanya proses gerakan air akibat arus pasang surut yang menyangkut mineral-mineral, bahan organik dan sedimen merupakan bahan dasar yang dapat menunjang produktivitas perairan di wilayah estuari yang melebihi produktivitas laut lepas dan perairan air tawar. Nah, oleh karena itu, lingkungan wilayah estuari menjadi wilayah yang paling produktif. Selanjutnya adalah pembagian dan macam-macam tipe estuari. Estuari ini dapat ada beberapa macam tipe. Dan ini bisa dilihat dari suatu aspek. Yang pertama adalah perbedaan salinitas di wilayah estuari meningkat terjadinya proses pergerakan massa air. Nah, air asin yang memiliki massa jenis lebih besar dibanding dengan air tawar menyebabkan air asin di muara yang berada di lapisan dasar dan mendorong air tawar ke permukaan menuju laut. Sistem sirkulasi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya proses upwelling, yaitu proses pergerakan antara massa air laut dan air tawar yang menyebabkan terjadinya stratifikasi atau tingkatan-tingkatan salinitas, sehingga terbentuklah beberapa tipe estuari, yaitu yang pertama adalah estuari positif atau baji garam. Estuari tipe ini memiliki ciri khas yaitu
Dan selanjutnya adalah estuari positif. Yang pertama adalah estuari positif atau baji garam. Nah, estuari tipe ini memiliki ciri khas yaitu gradien salinitas di permukaan lebih rendah dibanding dengan salinitas pada bagian dalam atau dasar perairan. Rendahnya salinitas di permukaan perairan disebabkan karena air tawar yang memiliki berat jenis lebih ringan dibanding air laut akan bergerak ke atas dan terjadi percampuran setelah beberapa saat kemudian. Nah, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh rendahnya proses penguapan akibat sedikitnya intensitas matahari yang masuk pada wilayah estuari. Tipe estuari ini dapat ditemukan di wilayah subtropis, yang mana terjadi penguapan rendah dan volume air tawar yang relatif banyak. Sedangkan untuk wilayah tropis sendiri, dapat pula ditemukan tipe ini apabila terjadi musim penghujan, yang mana intensitas cahaya matahari pada musim tersebut sedikit dan massa air tawar yang masuk lebih besar. Yang kedua adalah estuari negatif. Estuari tipe ini biasanya ditemukan di daerah yang bersumber air tawar yang sangat sedikit dan penguapan sangat tinggi seperti di daerah iklim gurun pasir. Nah, keadaan dari estuari tipe ini dikarenakan oleh air laut yang masuk ke dalam muara sungai melewati permukaan sehingga mengalami sedikit pengencaran karena percampuran dengan air tawar dan yang terbatas jumlahnya. Lalu tingginya intensitas cahaya matahari menyebabkan penguapan sangat cepat sehingga air permukaan hipersalin atau banyak mengandung garam. Yang ketiga adalah estuari sempurna. Pencampuran sempurna menghasilkan salinitas yang sama antara vertikal dari permukaan sampai ke dasar perairan pada setiap titik. Estuari seperti ini kondisinya sangat tergantung dari beberapa faktor, ya antara lain seperti volume percampuran massa air, pasang surutnya, yang ketiga dalam musim, tipe mulut muara dan berbagai kondisi khusus lainnya. Estuari percampuran sempurna kadang terjadi atau ditemukan di daerah tropis, khususnya ketika volume dan kecepatan aliran air tawar yang masuk ke daerah muara seimbang dengan pasang air surut laut serta ditunjang dengan mulut muara yang lebar dan dalam. Yang kedua adalah berdasarkan geomorfologi, iklim, dan sejarah geologinya, estuari dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah estuari daratan pesisir. Estuari ini terbentuk pada akhir zaman es ketika permukaan laut mengenangi lembah sungai yang letaknya lebih rendah dibanding dengan permukaan laut itu sendiri. Yang B adalah estuari tektonik. Terjadi karena turunnya permukaan daratan sehingga daerah tersebut khususnya di dekat pantai digenangi air. Yang ketiga adalah estuari semi tertutup atau gobah. Terbentuk karena adanya gumuk pasir yang sejajar dengan garis pantai dan sebagian wilayah memisahkan perairan yang terdapat di belakang gumuk dengan air laut. Keadaan ini menyebabkan terbentuknya gumuk yang merupakan tempat penampungan bagi air tawar dari daratan. Salinitas yang terdapat dalam gobah bervariasi tergantung dalam keadaan iklim, ada tidaknya aliran sungai yang masuk, dan luas wilayah gumuk pasir membatasi masuk aliran laut yang masuk. Yang keempat adalah fjord. Tipe ini sebenarnya ada lembah yang telah mengalami pendalaman akibat geyser. Kemudian gubangan yang terbentuk digenangi air laut. Tipe ini memiliki ciri khas berupa suatu ambang yang dangkal pada mulut muaranya. Nah, yang selanjutnya adalah jenis flora dan fauna atau komponen biotik yang hidup di ekosistem perairan estuari. Lingkungan estuari merupakan kawasan yang sangat penting bagi berjuta hewan dan tumbuhan. Pada daerah-daerah tropis seperti di lingkungan estuari umumnya ditumbuhi dengan tumbuhan khas yang disebut dengan mangrove. Yang pertama adalah organisme autotrof. Merupakan organisme yang dapat mengubah bahan organik menjadi anorganik dapat membuat makanan sendiri. Organisme autotrof dibedakan menjadi dua tipe, yaitu fotoautotrof adalah
organisasi yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya adalah tumbuhan hijau pada ekosistem estuari. Yang kedua adalah kemoautotrop, adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Yang kedua adalah organisme heterotrop, adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contoh hewannya seperti jamur dan bakteri non-autotrop dapat disebut sebagai konsumen. Estuari kaya akan sumber makanan bagi konsumen primer dari rantai makanan. Sumber makanan utama diperoleh dari besarnya jumlah detritus yang melimpah di dalam kolam air dan di dasar estuari. Sebagian besar hewan konsumen primer terdapat di daerah estuari seperti teritip, yaitu atau krustase atau Cirripedia, kerang dan keong atau Bilavia dan Gastropoda yang berada di permukaan dasar estuari ataupun hewan lainnya yang hidup di dalam lumpur seperti cacing, juga tak kalah dengan predator besar seperti baronang, kerapu, kepiting, cucut, dan salmon. Yang ketiga adalah organisme pengurai atau dekomposer. Penguraian atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Penguraian disebut juga konsumen makro atau saprotrof karena makanannya dimakan berukuran lebih besar. Organisme penguraian penyerapan berbagai hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan sederhana yang dapat digunakan kembali atau oleh produsen. Termasuk penguraian yang di daerah estuari adalah kepiting, kerang-kerangan, bakteri, cacing laut, dan jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan podcast dari Wahyunisa. Seperti yang telah kita dengar tadi, Saudari Wahyuni telah menjelaskan berbagai macam atau beberapa organisme yang ada pada ekosistem Eustaria. Nah, saya akan menjelaskan 3 macam atau variasi adaptasi ekosistem atau organisme yang ada pada ekosistem Eustaria. Seperti yang kita ketahui, variasi sifat habitat terutama salinitas membuat estuaria menjadi habitat yang keras dan sangat menekan bagi kehidupan organisme. Untuk dapat hidup dan berhasil membentuk koloni di daerah ini, organisme harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara khusus. Nah, bentuk adaptasi tersebut adalah adaptasi morfologi. Yang pertama itu adaptasi morfologi, yaitu organisme yang mendiami substrat berlumpur seringkali beradaptasi dengan membentuk rumbai-rumbai halus atau rambut atau satuan yang menjaga jalan masuk ke ruang pernapasan agar permukaan ruang pernapasan tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Organisme yang memiliki kemampuan adaptasi seperti ini adalah kepiting estuaria dan beberapa anggota dari Gastropoda. Nah, yang kedua yaitu adaptasi fisiologis. Adaptasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme estuaria, yaitu berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Kemampuan osmoregulasi sangat diperlukan untuk dapat bertahan hidup. Organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi dengan baik disebut osmoregulator. Contohnya Copepoda, cacing palicata, dan moluska. Dan yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu salah satu bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh organisme estuaria seperti membuat lubang ke dalam lumpur. Ada 2 keuntungan yang didapatkan dari organisme yang beradaptasi seperti ini. Yang pertama adalah dalam pengaturan osmosis. Keberadaan di dalam lubang berarti mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan air interstitial yang mempunyai variasi salinitas dan suhu lebih kecil daripada air di atasnya. Nah, kedua yaitu membenamkan diri ke dalam substrat berarti lebih kecil kemungkinan organisme ini dimakan oleh pemangsa yang hidup di permukaan substrat atau di kolam air.
Nah, adaptasi tingkah laku lainnya adalah dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir. Tingkah laku ini akan menjaga organisme tetap berada pada daerah dengan kisaran toleransinya. Contohnya, beberapa spesies kepiting seperti rajungan, ikan belanak, ikan baung, ikan bandeng, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.